First thing first kita mau ngejelasin dulu Naravia itu sebenarnya apa gitu. Gampangnya kayak gini, kita punya produk gimana cara kita memasarkannya kalau cuma lewat mulut ke mulut kan capek gitu ya. Nah salah satu caranya adalah pakai konten, antar lintas generasi gitu. Kita sudah berupaya untuk membantu, tapi oke, selamat datang di YouTube Naravia ID. Dan untuk episode yang pertama ini, biasanya tuh kalau episode pertama itu kita ngomongnya tuh belum ada tema yang terlalu berat atau gimana gitu ya. Karena kita masih mencari nih enaknya formulanya seperti apa gitu. Dan mungkin tadi waktu opening tuh harusnya ada jingle-nya dulu gitu, besok-besok gitu. Jadi dipikirin ya tim-tim kreatif di sini gitu. Kita bikin jingle dulu. Kira-kira jingle-nya seperti apa. Atau kalau teman-teman mau ngusulin jingle-jingle yang menarik, boleh juga ya. Langsung nanti di DM aja di Instagram kita di Naravia ID ya. Oke, mungkin first thing first kita mau ngejelasin dulu Naravia itu sebenarnya apa gitu. Kalau teman-teman mungkin beberapa, ini lampunya agak mengganggu fokus saya gitu ya. Di mata saya sebelah kanan itu ada nyala-nyala gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini properti yang baru kita beli sebelum kita syuting kalau teman-teman tahu. Jadi ini sebenarnya sebelumnya tidak ada sama sekali di sini. Baru kita setting sehingga ya lumayan. Ya namanya baru episode pertama, besok episode kedua kita ganti lagi propertinya dan lain sebagainya. Doakan aja ada sponsor nanti kan, siapa tahu di sini ada brand-brand gede gitu nempel di sini gitu ya. Sebenarnya ada sih, kita mau pasang Le Mineral, kita mau pasang Nestle dan lain sebagainya ada gitu. Tapi nanti aja, namanya pertama mas slow dulu gitu ya. Nah, Naravia sebenarnya kita apa? Kita itu sebenarnya perkumpulan atau paguyuban gitu, orang-orang yang suka dunia kreatif gitu, ngedit konten, branding dan lain sebagainya. Jadi di sini kita memang pingin ngebantu teman-teman yang punya bisnis, yang punya usaha supaya brandnya itu bisa jauh lebih jauh lagi dalam melangkah, anjay bahasanya. Nah, kali ini kita coba untuk pertama itu yang biasanya teman-teman selalu curhatkan ke kita gitu kalau ketemu sama Naravia, itu terkait soal konten, guys. Ini konten tuh sebenarnya udah dibahas di mana-mana sih, di Instagram kita juga sudah ada, kemudian di TikTok kita juga udah ada bahas soal konten gitu. Tapi yang mau diperjelas di sini sebenarnya kalau kita ngomongin soal konten itu banyak yang bingung, "Mas, aku punya produk tapi aku nggak tahu nih harus mulai kapan bikin konten," gitu. Saya sempat tanya ke teman saya yang bapaknya punya usaha nasi goreng gitu. Gimana bapakmu pakai nggak Instagram gitu? Ya ini yang tahu-tahu aja ya, TTA gitu, yang ngerasa aja gitu ya. Gimana bapakmu pakai nggak usaha nasi gorengnya gitu? Wah, susah ya mas. Enggak lah kayaknya. Lah udah ditawarin belum gitu? Udah pernah tapi nggak mau. Ya emang sih kadang tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong tuh antar lintas generasi gitu, kita sudah berupaya untuk membantu, tapi ketika yang empunya atau orang tua kita bilang enggak sih, ya enggak gitu. Tapi saya paham sih kondisi kayak gitu, biasanya orang tua tuh pengen buktinya dulu bahwa cara kita yang kita sarankan itu benar-benar udah works apa belum gitu. Jangan sampai pakai cara baru ternyata hasilnya justru lebih memperburuk atau merusak market dari apa yang sudah dibangun sama orang tua kita. Nah itu harus dicermati juga gitu. Nah balik lagi soal konten, kapan kita harus sebenarnya mulai konten? Kalau bisa saya bilang ya secepatnya. Kalau udah punya produk ya udah tunggu apa lagi, harus segera bikin konten gitu. Nah kan gampangnya kayak gini, kita punya produk gimana cara kita memasarkannya kalau cuma lewat mulut ke mulut kan capek gitu ya. Nah salah satu caranya adalah pakai konten yang kita buat sesuai dengan target audiens yang kita mau sasar. Saya yakin kok setiap produk, setiap brand yang ada itu pasti punya targetnya masing-masing gitu. Mungkin nasi goreng bapaknya teman saya tadi itu targetnya memang orang-orang sepuh, orang-orang tua yang memang menikmati enjoy net life gitu dengan hidangan nasi goreng, bakmi Jawa dan lain sebagainya. Ya mungkin memang targetnya nggak pakai sosial media gitu mereka. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Nah kita buat konten itu dengan target memang orang-orang yang menggunakan sosial media juga atau paling nggak terpapar konten itu gitu. Itu harus mulai diperhatikan gitu. Dan yang paling penting harus bener-bener segmented banget. Dalam artian tuh kayak gini, jangan sampai kita cuma tahu target audiens kita tuh cuma luarannya aja gitu. Kayak target audiensmu siapa? Oke, target audiensku adalah perempuan, target audiensku adalah ibu-ibu. That's it, udah. Padahal sebenarnya masing-masing dari perempuan itu punya keresahan-keresahan sendiri.
yang mungkin solusinya adalah dari produk kita. Paham nggak sampai sini maksudnya? Ya kan? Jadi misalnya perempuan yang seperti apa nih targetnya, harus detail. Perempuan yang suka gonta-ganti skincare misalnya. Nah, itu kan punya masalah sendiri. Kenapa si perempuan yang suka gonta-ganti skincare ini terus gonta-ganti? Itu masalahnya harus dicari dulu. Karena mungkin nggak pernah cocok atau mungkin nggak ada yang cocok dengan harga yang dia mampu gitu. Misalnya dia cuma mampu di harga sekitar skincare 30.000, 40.000, tapi selama ini nggak pernah dapet nih dengan harga segitu. Either itu lebih mahal atau lebih murah yang mungkin kurang berimpact ke dia. Nah, itu kontennya kita harus fokus di situ tuh. Sehingga nanti konten kita tuh bisa terpapar ke orang tersebut dan produk kita bisa jadi solusi untuk mereka sehingga dibeli. Gitu. Jadi selain harus mulai kapan, segera. Yang kedua adalah tadi harus tahu target audiensnya yang seperti apa. Setelah tahu target audiens seperti apa, yang ketiga ini yang mungkin poin yang paling cukup krusial, yaitu harus konsisten. Nah, ini pun saya masih susah, teman-teman, untuk bisa konsisten posting gitu. Karena saya percaya sih sebenarnya kalau kita dapat sekali viral tapi habis itu kita jarang posting lagi, ya kita bakal hilang lagi, ya susah dicari lagi sama orang walaupun kita pernah viral gitu. Kuncinya sebenarnya nggak usah terlalu ngoyo nyari viral, tapi kita posting aja terus sehingga orang akan pada akhirnya akan tahu, oh ini yang posting ini ya, ini yang kemarin kayaknya kontennya yang ini ya, oh ini yang si ini. Nah, sehingga orang akan dengan mudah tahu gitu. Lama-lama bisa jadi top of mind gitu. Tahu kan top of mind gitu kalau kita nyebut misalnya air mineral, orang pasti jawab Aqua, Le Mineral. Bahkan air mineral teman-teman kalau beli, Mbak ada Aqua nggak di sini, yang dikasih Le Mineral, yang dikasih Nestle, yang dikasih macam-macam. Nah itu artinya top of mind air mineral itu Aqua gitu. Itu contoh aja. Kalau nggak misalnya mobil apa lagi? Kamu misalnya naik angkot gitu, kamu mau kesan, kalau nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman kayak gimana, kalau di sini biasanya mau ke mall mau naik apa? Naik Daihatsu. Daihatsu itu diibaratkan tuh angkot gitu, padahal Daihatsu kan brand gitu. Nah itu udah jadi top of mind gitu. Nah target sebuah brand tuh harus sampai ke sana gitu. Ketika orang bilang apa, orang udah pasti langsung nyantol ke sana. Nah tapi itu adalah proses atau hasil dari konsistensi. Jadi di episode pertama ini kita mau menyampaikan aja ke teman-teman kapan harus bikin konten segera gitu. Yang kedua, tapi segera mungkin harus tahu juga target audiensnya secara detail itu seperti apa gitu. Dan yang ketiga, konsistensi itu penting. Itu ya. Kalau teman-teman udah bisa ngejalanin tiga-tiganya, saya yakin brandnya pun walaupun sebaru apapun itu pasti bisa akan survive. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.